Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Masih kisah lanjutan kisah tentang Bani Israil dari tafsir Jalalain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 57 sekarang. Terakhir yang kita bahas ayat 56, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kami matikan, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini ketika Bani Israil meminta atau memohon kepada Nabi Musa, bahkan bukan meminta atau memohon, seperti al-i'tiraf, meragukan. Mereka mengatakan, "Wa in qultum ya Musa lan nu'mina hatta nara Allah jahratan." Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nada protes, "Wahai Musa, kami tidak akan pernah percaya kepada engkau sebelum kami benar-benar melihat bagaimana itu wujudnya Tuhan. Kami baru akan percaya kepada Anda, wahai Musa, kalau engkau bisa memperlihatkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala." Permintaan mereka ini dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, "Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun." Maka Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka petir yang besar dan mati semuanya. Pingsan mereka, mati dalam arti pingsan semuanya mereka. Setelah itu, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Setelah itu Allah Azza wa Jalla bangkitkan kembali mereka dari kematian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini sudah sering terjadi ada orang yang mati kemudian bisa hidup lagi. Kalau yang sering terjadi di masyarakat atau yang pernah terjadi di masyarakat itu adalah mati suri. Tapi kalau ini yang terjadi di zaman Bani Israil, seperti misalnya Nabi Uzair dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla selama 100 tahun. Tsumma ba'atsa, kemudian dihidupkan. Nabi Ibrahim menyembelih burung, kemudian dipotong-potong, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sering terjadi. Kemudian orang Bani Israil yang hidup setelah dipukulkan salah satu dari potongan daging sapi yang disembelih oleh Bani Israil, faqulna dribuhu ba'dhi kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi.
Kemudian dipukulkanlah salah satu potongan daging sapi yang disembelih oleh Bani Israel kepada yang terbunuh dan dia hidup kembali. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa uhyil mauta biidznillah, dan aku menghidupkan mayat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pernah terjadi di dunia. Masya Allah, minumannya komplit. Barakallahu fiik. Jadi semua pernah terjadi hal-hal yang seperti ini semuanya. Meninggal di dunia, kemudian Allah hidupkan kembali di dunia ini. Seperti kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada zaman dahulu. Kemudian setelah itu, wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Setelah mereka dihidupkan kembali oleh Allah dari kematiannya, Allah Azza wa Jalla dhallalna 'alaikumul ghamam, ay satarnakum bis-sahabir ratib min harri syams fi at-tayb. Jadi Bani Israel, barakallahu fikum, hukuman demi hukuman, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menghukumi mereka dengan seperti itu. Di antaranya adalah ditimpakan kepada mereka petir dan mati. Juga di antaranya mereka berjalan 40 sanatan yatihuna fil ardh. Mereka berjalan selama 40 tahun. Itulah Bani Israel. Makanya barakallahu fikum, Bani Israel itu adalah siapa ya kawan? Yahudi. Tempat Yahudi itu tidak ada sampai sekarang pun begitu. Mereka berusaha mati-matian mempertahankan Filistin, merebut Filistin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan negara Filistin dari najis-najis Yahudi. Karena di antara hukuman yang Allah pernah berikan kepada mereka, yatihuna fil ardh, mereka selama 40 tahun dalam kebingungan, bingung. Mereka tidak pernah menginap di satu tempat. Mereka berjalan untuk mencari tempat yang aman, nyaman, jalan berhari-hari mencari tempat yang aman, nyaman. Setelah mereka capek melihat ada tempat yang indah, kayaknya pasnya kita nginap di sini, mereka pun berhenti untuk membuat perumahan. Setelah mereka sadar ternyata tempat yang mereka tinggal tadi. Gimana itu semua? Antum dari Pekalongan mau ke Surabaya, nyasar tembusnya Kajen, gimana? Apa nggak nangis? Capek mereka jalan berhari-hari, begitu capek sudah mau bikin perkampungan, ternyata kayak kipas angin, nggak puas. Yatihuna fil ardh. Mereka tidak puas, pergi lagi, tinggalkan ini kok tempat yang kemarin kita tinggal, pergi lagi. Pergi berhari-hari, begitu sampai di satu tempat, inilah tempat yang nyaman kita bikin, ternyata tempat yang mereka tinggalin kemarin. Yatihuna fil ardh. Berapa lama? 40 sana, 40 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat mereka kasihan dengan kondisi seperti itu. Allah Azza wa Jalla Arhamur Rahimin. Demi Allah, kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla Arhamur Rahimin ya ikhwan, Allah sudah mengadab kita mungkin. Tapi Allah Arhamur Rahimin. Bani Israel diadab dengan kejadian seperti itu, tapi Allah Azza wa Jalla tetap aja tetap aja Arhamur Rahimin. Maka Allah Azza wa Jalla merahmati mereka, menyayangi mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, supaya perjalanan mereka di dalam taih jadi kebingungan selama 40 tahun ini tidak kepanasan. Maka Allah Azza wa Jalla menaungi mereka dengan awan. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam, Allah menaungi mereka dengan awan supaya tidak kepanasan. Ini kisah-kisah dalam Al-Quran luar biasa. Kisah yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, kisahnya kaum siapa? Bani Israel. Kisahnya Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami turunkan kepada kalian ghamam, awan.
sehingga kalian tidak kepanasan dalam berjalan selama 40 hari. Kemudian wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan Allah turunkan, kami turunkan kepada kalian al-manna wassalwa. Manna wassalwa huma an-narjil wa tayr. Baik. As-summani, dua-duanya ini adalah jenis makanan dan minuman. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, makanan dari surga, minuman dari surga untuk Bani Israel. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kalau bikin makanan apa gitu jualan, dibikin kasih namanya salwa, bagus, makanan surga. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dari mana bisa diartikan bahwa al-manna wassalwa ini adalah makanan dan minuman? Dari ayat yang sesudahnya Allah mengatakan kulu washrabu manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Setelah Allah menurunkan al-manna wassalwa, makanan dan minuman, Allah perintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik, yang halal. Kemudian ay wala tadakhiru fatakfurun ni'mata waddakharu faqata alaihim. Allah azza wa jalla mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah menurunkan kepada mereka al-manna wassalwa, makanan dari surga, minuman dari surga. Lalu kata Allah azza wa jalla kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan kalian makan, inilah kebaikan, inilah yang halal, yang baik dari yang kami turunkan kepada kalian. Tetapi dengan syarat wala tadakhiru, jangan nyimpan, makan enggak boleh nyimpan. Ternyata yang namanya juga Bani Israel kan sampai sekarang, yang namanya kiai ustaz di pesantren, kalau ada santrin yang ngeyel, yang bandel, bilangnya apa? Bani Israel ini anak. Kayak Bani Israel. Bani Israel diperintah oleh Allah azza wa jalla kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan kalian makan tapi jangan nyimpan. Makan, apa yang kalian simpan? Toh tiap hari bakal turun terus kok. Allah azza wa jalla menjamin setiap itu adalah kebutuhan kalian, saya akan turunkan terus-terus, enggak perlu nyimpan. Namun ternyata mereka pun diam-diam menyimpan. Diam-diam menyimpan, menyembunyikan makanan dan minuman itu. Maka Allah azza wa jalla menghukum mereka. Maka al-manna wassalwa ini pun diputus oleh Allah azza wa jalla, berhenti dari langit. Kemudian Allah mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka melanggar perintah kami, bukan berarti mereka berbuat zalim kepada saya, kata Allah, tapi mereka sendiri yang zalim. Innakum lam tablughu dhurri fatadurruni, kata Allah azza wa jalla, kalian tidak bakal bisa memudaratkan saya, kata Allah. Wa ma zalamuna, mereka berbuat seperti itu bukan berarti berbuat zalim kepada kami, kata Allah, tapi mereka sendiri yang zalim kepada dirinya. Akhirnya diputus. Ini menunjukkan apa ya kawan? Bahwa yang namanya maksiat itu adalah penghalang, salah satu penghalang apa? Rezeki. Jangankan rezeki yang sudah di tangan kita, jangankan rezeki yang belum datang, yang belum di tangan kita, rezeki yang sudah di tangan kita kadang-kadang bisa dicabut oleh Allah azza wa jalla dengan dosa dan maksiat. Betapa banyak pejabat yang angkuh, yang sombong, yang merendahkan orang, berujung di eksekusi mati, ditahan. Betapa banyak orang kaya raya, orang kaya nyogok sana sini untuk melancarkan usahanya, berujung penjara. Orang kaya berusaha supaya usahanya lancar, nyogok sana sini, bayar sana sini, ujungnya jatuh.
Berapa banyak orang kaya barakallahu fikum hutang dari bangsa sini hutang. Gali lubang, gali lubang tutup empang. Ujung-ujungnya bangkrut. Bagus. Adam alaihi salatu wassalam keluar dari dosa dari surga karena dosa. Maka nikmat atau salah satu hukuman dosa adalah dicabutnya dosa. Jangankan sekali lagi yang sudah di tangan, jangankan yang belum di tangan kita, yang sudah di tangan kita saja bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa tadi? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua contoh di ayat yang kita baca ini, Allah Azza wa Jalla menahan al-manna was-salwa dari Bani Israel karena apa? Mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bani Israel. Pelanggaran demi pelanggaran. Makanya di antara doanya yang Allah ajarkan kepada kita apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa ini diajarkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Ya Allah, janganlah Engkau mengambil atau menghukum kami ini jika kami berbuat sesuatu karena lupa atau salah. Kemudian perintah yang lain lagi kepada Bani Israel. Wa in qulna dkhulu hadhihi al-qaryah faqulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa in qulna dkhulu hadhihi al-qaryah ay wa in qulna lahum ba'da khurujihim min at-tayy, yakni ketika kami berkata kepada Bani Israel setelah mereka lepas dari kebingungannya, udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah kalian negeri ini, yakni Baitul Maqdis atau Ariha, yakni Baitul Maqdis atau Ariha. Fakulu minha haitsu syi'tum rawadan, dan makanlah apapun yang kalian inginkan dalam keadaan rawadan wasi'an la hajra fi. Silakan kalian makan dengan leluasa, tidak ada yang terbatas untuk kalian. Wadkhulul baba sujada ay baba, dan masuklah ke Baitul Maqdis lewat pintu dalam keadaan sujud, munhanin, menundukkan kepala. Wa qulu mas'alatuna, dan ucapkanlah kami memohon kepada Engkau ya Allah, hitta ay anta hutta anna khatayana, yakni ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa qutayb yaghfir lakum wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinina bi ta'ati thawaban. Fabaddala alladhina zalamu minhum ay minhum, lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perintah Allah ini. Falaula fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti ucapan yang tidak mereka perintahkan, yang tidak diperintahkan kepada mereka. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim rizq, dari penyakit dari langit atas perbuatan fasik mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, qawlan ghayra alladhi qila lahum faqalu habba fi sya'ra wa dakhalu yazhafun ala ashtahihim فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع ظاهر موضع المضمر رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. الله أكبر.
ayat ini barakallahu fikum. Berapa lama tadi Bani Israel dalam kebingungannya ya kawan? Berapa tahun tadi? 40 tahun. Itulah yang diistilahkan dengan tai. Bukan teh. Tai. Yakni bingung. Bingung. Mereka enggak menetap di suatu tempat. Enggak menetap di suatu tempat. Jalan terus mereka selama 40 tahun itu. Setelah selesai Allah Azza wa Jalla menghukum mereka, dan setelah di dalam perjalanan mereka ini, selama masa 40 tahun kebingungan mereka ini, Allah Azza wa Jalla pun masih merahmati mereka, masih menyayangi mereka. Apa tadi? Tanda rahmat Allah pada mereka apa? Allah Azza wa Jalla menurunkan yang pertama apa? Menaungi mereka dengan awan sehingga tidak kepanasan. Di mana mereka pergi, awan mengikuti mereka. Yang kemudian apa? Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka makanan dan minuman dari surga yang disebut dengan al-manna was-salwa. Sampai kemudian berakhir, selesai hukuman kepada Bani Israel selama 40 tahun, sudah selesai ini. Setelah selesai barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla mengizinkan Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Wa in qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Dan ingatlah ketika kami perintahkan Bani Israel, masuklah kalian ke negeri ini. Negeri apa tadi yang dimaksud? Filistin, Baitul Maqdis atau Arifah. Wa in qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Kemudian kata Allah, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Silakan kalian makan apa saja yang kalian inginkan, tidak ada larangan di sana, kalian makan sepuas-puas kalian. Wadkhulul baba sujada. Tapi ingat, masuklah kalian ke pintu Baitul Maqdis ini dengan menundukkan kepala. Sujada dengan menundukkan kepala kalian sebagai tanda kerendahan hati kalian. Dan jangan lupa mengucapkan waqulu hittah. Dan jangan lupa mengucapkan hittah, ai hutta anna khatayana. Ya, ini kalau bahasa kita sekarang apa? Istighfar. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan lupa kalian masuk ke Baitul Maqdis sambil menundukkan kepala dan ucapkan apa? Hutta anna khatayana, ya Allah gugurkanlah dosa-dosa kami. Atau kalau bahasa kita sekarang ya istighfar lah. Masuk ke Baitul Maqdis sambil menundukkan kepala, sambil mengucapkan apa? Kalau bahasa kita sekarang astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Tapi bahasa mereka apa kata Allah? Hutta anna khatayana, ya Allah gugurkanlah dosa-dosa kami. Naghfir lakum khatayakum. Niscaya kalau kalian mengucapkan itu, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah pahala dan kebaikan orang-orang yang taat. Namun lihat, bukan Bani Israel kalau nggak ngeyel, bukan Bani Israel kalau nggak remeh. Apa ini? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti lafaz yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah perintahkan mereka masuk ke pintu Baitul Maqdis apa tadi? Dengan posisi kepala apa? Menunduk, sebagai simbol kerendahan hati Allah. Kemudian sambil mengucapkan apa? Hittah, 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 hittah. Atau bahasa kita Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Tidak. Mereka tidak mau melakukan, tidak mau mengerjakan. Apa itu? Mereka masuk ke Baitul Maqdis, ke pintu Baitul Maqdis yang tadinya Allah perintahkan duluan kepala kalian sambil menunduk, enggak, duluan bokong. Astagfirullahaladzim.
yazhafuna ala ashtahihim. Yazhafuna ala ashtahihim. Yang Allah perintahkan kalian masuk, kepalanya menunduk, mereka malah mutar kepalanya yang duluan masuk apa? Pantatnya duluan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bani Israel. Ya pantas saja koalisnya itu Yahudi sekarang itu sombong-sombong. Ya, Yahudi punya pesantren. Fabadala alladziina zalamu. Tadi perintah Allah apa ya, Bang? Mereka masuk Baitul Maqdis, apa kepalanya nunduk. Mereka ganti dengan apa? Membungkuk, nunduk, tapi duluan apa? Duluan pantatnya. La ilaha illallah. Kira-kira diterima deh apa ditendang bertamu di rumah orang. Assalamualaikum, ketuk pintu, begitu dibukain pintu, oh ya silakan masuk. Begitu kita masuk menghadap sana, keluar gini, langsung tuan rumah nendang setan. Kan pelecehan itu. Itulah Bani Israel. Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla masuk duluan kepala, enggak, duluan bokongnya. Ucapannya apa? Wa qulu hitta. Mereka mengatakan kayak kata Allah Azza wa Jalla, dan jangan lupa sambil masuk Baitul Maqdis ucapkan hitta, hitta, hitta. Mereka ganti apa? Hamta fi sya'ra, hitta fi sya'ra. Tepung roti, tepung roti, tepung. Ditambahin apa? Nun. Hitta. Hitta, gugurkan dosa-dosa kami. Hitta, tepung. Urusannya makanan dulu. La haula wala quwwata illa billah. Itulah Bani Israel yang suka memplesetkan kalimat, yang suka mengakal-akali agama, yang suka barakallahu fikum merusak agamanya. Ini cuma ditambahin satu titik, bukan satu huruf, satu titik, hitta, ditambahin nun, hitta. Coba lihat bahasa Arab. Subhanallah, wa qulu hittah. Mereka ganti dengan hittah. Maka Allah Azza wa Jalla mengadab mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, fa anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Allah mengadab mereka dengan menurunkan kepada mereka kemarau yang panjang. Ada kemarau yang panjang. Diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi tidak ada kapok-kapoknya. Fa anzalna 'ala alladziina zalamu rizqan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Ini menunjukkan bahwa tidak semua Bani Israel itu rusak. Ada Bani Israel yang baik. Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub. Tidak semua Bani Israel tentunya rusak. Banyak Bani Israel yang baik. Kemudian setelah itu, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta hujan kepada Allah untuk kaumnya, dan kami perintahkan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu wahai Musa. Famfajarat minhu 12 aina. Maka terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Dan setiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kalian dari apa yang Allah berikan kepada kalian, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Selesai perjalanan mereka, sudah selesai di Baitul Maqdis. Allah Azza wa Jalla mengizinkan mereka dengan dosa mereka, mengizinkan mereka ke Baitul Maqdis. Masuklah mereka Baitul Maqdis. Setelah mereka masuk Baitul Maqdis,
mereka meminta kepada Nabi Musa. Bani Israel terkenal malas, makanya gak ada negeri. Mereka selalu mengandalkan Nabi Musa, tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Mau minum, mau kerja, mau makan enak. Daripada kita makan kerja, kita mau capek kerja, pingin makan enak, Nabi aja suruh doa, nanti turun makanan enak. Astagfirullahaladzim. Jadi Nabi Musa diperalat oleh mereka sebagai tukang doa, sebagai tukang doa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah menurunkan kepada mereka al-manna was-salwa. Ini makanan dari surga, minuman dari surga. Mereka enggak lama minta lagi kepada Musa, wahai Musa, bosan kami makannya ini melulu, minumnya ini melulu. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka wahai Musa, coba engkau berdoa kepada Allah supaya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bawangnya, bawang putihnya, timunnya, sayur-sayur. Kayak yang seperti ini, doa apa kerja? Lekan kerja, nanam, tapi mereka nggak mau. Nggak mau mereka. Ya Allah, wahai Musa, kami bosan tiap hari makan manna wassalwa. Ayo doa kepada Allah supaya Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah, bawang putih, bawang merahnya, semuanya, timunnya, semua sayur. Ayo doa. Untuk Nabi Musa mengatakan apa? Atas tabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Apakah kalian mengganti makanan yang enak manna wassalwa dari surga dengan makanan sayuran yang mudah seperti itu? Selera rendah. Masuk mereka ke Baitul Maqdis dengan dosa dan pelanggaran mereka tadi itu, sampailah mereka di Baitul Maqdis kering. Di sana kering, yang namanya orang kering gak ada sumur, semestinya apa? Usaha mencari mata air, mencari sumber air, berusaha gali sumur, cari sumber air gali. Mereka enggak. Ngapain kita harus gali sumur? Kok ada Nabi Musa? Ya Musa, doa kepada Allah supaya keluar itu air. Bani Israel. Betapa sabarnya Nabi Musa. Rasulullah SAW ketika pembagian rampasan perang Hunain itu datang Dzulkhuwaisirah At-Tamimi, protes langsung di hadapan Rasulullah. Idil ya Rasulullah, wallahi inna hadhihi qismatun mawridat wajhullah. Merah mukanya Rasulullah. Ini Rasulullah lagi bagi-bagi harta rampasan perang Hunain. Ada Uyainah bin Hisn dikasih 100 ekor unta, ada Aqra bin Habis dikasih 100 ekor unta, ada kaum Ansar tidak dikasih apa-apa oleh Rasulullah. Rasulullah sengaja memberikan mereka ini karena ini tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh pada kaumnya dan mereka baru masuk Islam. Dan Dzulkhuwaisirah At-Tamimi protes langsung di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, apa berarti kamu adil? Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak ikhlas, tidak mencari Allah. Merah wajahnya Rasulullah. Faman ya'dil ila idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah meragukan keadilan utusan Allah, lalu siapa yang bisa adil di dunia ini? Kalau saya sebagai tauladan, sebagai utusan Allah tidak adil, lalu siapa yang adil? Merah mukanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya, mengedumkan amarah, mengusap wajah dan mengatakan, ya Allah Musa, faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati saudara saya Nabi Musa. Dia lebih banyak disakiti daripada yang saya rasakan, namun beliau lebih sabar dari saya. Masya Allah. Merah muka beliau, di mana dia merah, diprotes di hadapan orang lagi. Adil kepada Rasulullah. Demi Allah, engkau tidak adil. Engkau membagikan ini bukan menginginkan ridha Allah, melainkan engkau menguntungkan
dalam istilah bahasa politik sekarang apa? Nepotisme ya. Kamu hanya menguntungkan kaum dari orang-orang Makkah. Merah mukanya Rasulullah. Tapi Rasulullah Musa wajib. Kemudian mengatakan semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa lebih berat dari apa yang saya dengar, namun beliau sabar. Dengan itu hari beliau sabar. Jadi kalau kita sedang dimaki orang, sedang dicerca orang, sedang difitnah orang, sabar. Ternyata ada yang lebih besar lagi difitnah. Sudah difitnah di penjara. Kita alhamdulillah cuma digunjingkan orang aja. Ada orang yang sudah difitnah di penjara lagi. Sudah di penjara babak belur lagi. Begitu disidangkan ternyata tidak terbukti sama sekali. Tidak terbukti sehingga betul sudah bolong ke kepala. Kamu cuma difitnah begini-gini, sabar. Kata Allah Azza wa Jalla, perhatikan ini. Begitu mereka masuk di Baitul Maqdis, nggak ada sumber air, nggak ada kehidupan. Mereka cari sumber air, enggak. Ngapain kita capek-capek sumber air kita cari? Toh ada Nabi tukang doa, doanya makbul. Pasrah aja kepada doa. Nabi Musa doa kepada Allah supaya Allah mengeluarkan air. Maka Allah bahwa Nabi Musa pun akhirnya istisqa. Wa istisqa Musa liqaumihi. Apa itu istisqa? Doa meminta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Nabi Musa istisqa. Allah mengabulkan. Wahai Musa, faqulna dhrib bi'asal al-hajar. Maka Nabi Musa pun diperintah oleh Allah, wahai Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Maka digembuk itu batunya, terpancar 12 mata air. Entah dari mana itu airnya. Subhanallah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpancar 12 mata air. 12 mata air ini menyesuaikan dengan kabilah-kabilahnya Bani Israel, 12 kabilah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, qad alima kullu unasin masyrabahum. Masing-masing kabilah punya sumber air sendiri-sendiri. Ini sumber airnya ini sumber airnya kabilah ini, sumber airnya ini. 12 mata air. Hanya dengan sekali gemukan tongkatnya Nabi Musa. Subhanallah. Ada yang mewarisi tongkatnya Nabi Musa? Tidak ada. Coba kalau ada yang mewarisi tongkatnya Nabi Musa, mesti nggak bakal jadi air itu kalau dipukul di kepala orang keluar darah balik. Oh, itu mukjizatnya para anbiya. Pukulkan. Ya Allah, betapa sabarnya Nabi Musa. Sampai itu diantara kebiasaan Bani Israel. Bani Israel itu kalau mandi di sungai telanjang bundar, nggak ada pakai kolor sama semuanya, nggak pakai celana. Kemudian Nabi Musa sebagai seorang nabi kan menjaga harga diri. Nabi Musa juga mandi di sungai tapi menyendiri. Nabi Musa juga mandi dengan tanpa busana tapi menyendiri dari pandangan orang. Difitnah gak oleh Bani Israel? Difitnah. Mereka mengatakan menuduh Nabi Musa, innahu la yartafi anna illa annahu adar. Apa kata Bani Israel? Ya wajar aja lah, Nabi Musa gak mau mandi bareng-bareng sama kita, telanjang. Kenapa? Karena ujung kemaluannya gak ada. La ilaha illallah. Bani Israel illa annahu adar. Burungnya gak ada helmnya. Bani Israel. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya. Jadi kamu jangan pernah membayangkan sampai kapan saya tidak difitnah orang. Jangan pernah berpikir hidup seperti ini. Ada orang kadang-kadang doa, saya sudah capek ya Allah hidup difitnah terus-terusan. Kapan ya Allah saya ingin hidup tenang tidak difitnah? Tahu-tahu tidur sudah gak bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanya istrinya, Bu, memang sebelum tidur doa apa sih suaminya? Ya tadi sih memang marah-marah Pak sebelum tidur sampai dia mengatakan, ya Allah kapan saya hidup tenang tanpa fitnah? Udah itu tenang. Udah mati. Itu pun kalau mati dalam kebaikan.
Selama kamu hidup bakal difitnah. Nabi aja difitnah. Nabi Musa sampai difitnah seperti itu. Sampai difitnahnya urusan apa tadi? Urusan dalam negeri orang. Nabi Musa menjaga aurat, Nabi Musa menjaga harga diri. Bani Israel mandi tanpa busana bareng-bareng sambil melihat kemaluan sama Nabi Musa menjaga diri. Sampai apa kata Rasulullah SAW, satu saat Nabi Musa mandi. Bani Israel biasa di bawah sungai ini mandi. Kemudian Nabi Musa melepaskan pakaiannya semuanya ditaruh di atas batu. Nabi Musa mandi, tiba-tiba batunya lari, gelinding batunya, membawa pakaiannya Nabi Musa. Nabi Musa mengejar batu itu sambil berteriak, "Thawbiyah hajar, thawbiyah hajar, thawbiyah hajar." Wahai batu, pakaian saya mau dibawa kemana? Teriak Nabi Musa sambil mengejar batu, "Wahai batu, mau dibawa kemana pakaian saya?" Batu, pakaian saya kembalikan. Terus batu ini jalan sampai di kerumunan Bani Israel. Bani Israel melihat kemaluannya Nabi Musa, mereka takjub, ternyata normal seperti mereka juga, bahkan lebih normal dari dunia mereka. Allah Azza wa Jalla ingin mensucikan Nabi Musa dari tuduhan dari fitnah mereka. Lihat itu sendiri tanpa disengaja. Nabi Musa kemudian memukul batu itu dan mengambil pakaiannya, tapi akhirnya redam fitnah. Sudah, ternyata nggak benar. Itu contoh Bani Israel la quwwata illa billah. Nabinya, tapi coba lihat, Nabi Musa mendadak tidak difitnah sampai seperti itu, tapi suruh doa. Itulah orang yang baik. Itu orang yang baik. Kadang-kadang sudah difitnah habis-habisan, nanti tahu-tahu datang, "Ustaz, saya minta maaf, Ustaz, saya khilaf." Ya aja. Saya minta maaf, saya khilaf. Nanti kalau saya berbuat lagi, saya minta maaf lagi ya Ustaz. Saya khilaf lagi Ustaz. Mau apa? Mau nggak mau orang yang membawa kebaikan itu harus sabar, jangan boleh dendam. Antum sebagai ustaz, antum sebagai pembawa kebenaran, jangan pernah dendam kepada siapa. Antum mau difitnah, antum boleh hati kalian terus. Belajar dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sudah difitnah sampai mohon maaf masalah kemaluan, jadi bilang seperti itu. Tapi mereka datang lagi kalau ada masalah, datang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, doa kepada Allah." Ini gak ada sumber air doa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, keluarkan kepada kami sumber air." Allah menjawab, "Pukulkan tongkatmu ke batu, pukulkan keluar 12 mata air." Coba kalau seorang Nabi berdendam, kira-kira mau nggak seperti itu? Gak bagus. Makanya seorang dai, seorang ulama, seorang ustaz, kalau dia merasa, kalau anda merasa orang yang benar pewaris Nabi, nggak perlu dendam. Jangan perlu dendam, sabar. Antum punya pesantren, antum punya apa, jangan karena dendam pribadi dengan seorang anaknya dikasih nilai yang jelek. Saya nggak senang sama orang ini. Kenapa bapaknya sering memfitnah saya, anaknya saya tolak, saya jangan biarkan. Nggak bisa kamu perbaiki bapaknya, perbaiki anak, selesai. Anaknya, bapaknya sudah kurang ajar, bapaknya sudah kelewat batas, tapi anaknya masih diperbolehkan belajar di kita. Oh, berarti ini bapaknya masih agak waras sedikit. Kalau nggak waras kan nggak bakal diperbolehkan ya. Bapaknya sudah nggak waras, tapi masih ada waras sedikit. Kenapa? Anaknya masih mau dititipkan belajar sama kamu. Udah nggak usah dendam sama bapaknya, terus kamu kurang ajarin, kamu kasarin. Nggak usah, perlakukan anaknya dengan baik. Nanti suatu saat begitu bapaknya menjelek-jelekan kamu di hadapan anaknya yang membela kamu. Bapak salah. Gak seperti itu Ustaz, saya bisa belajar sama dia, kok bapak aja gak pernah belajar sama dia. Itu baru orang. Sabar makanya. Sabar. Itulah para anbiya. Kemudian kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. La ilaha illallah. Biasanya orang berbuat dosa dan maksiat itu kalau lagi senang, kalau lagi susah, nggak mikir maksiat sama sekali. Yang dia pikir adalah terbebas dari kesusahan.
Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan kulu washrabu, kamu silakan makan, sudah kami bukakan rezeki. Washrabu, minum, sudah kami limpahkan kepada kalian rezeki. Tapi awas, jangan sekali-kali menggunakan rezeki yang kami berikan kepadamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau kamu sudah memanfaatkan itu, bisa-bisa kami ambil kembali. Allah hanya memohon dan berpesan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu pernah jadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk sarana berbuat dosa dan maksiat. Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada Anda bisa beli motor, jangan dipakai untuk sarana berbuat dosa dan maksiat. Allah mengkaruniakan kepada Anda mobil, jangan dipakai untuk dosa dan maksiat. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada Anda rezeki, harta, jangan dipakai untuk togel, diam-diam togel. Ya, hitung-hitung kalaupun kalanya cuma 10.000. 10.000 sih 10.000, tapi dosanya itu. Jangan. Kul washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kamu, bisa beli handphone, manfaatkan untuk yang baik. Jangan dipakai untuk yang maksiat. Hiburan-hiburan, tapi jangan hiburan apa? Maksiat. Hiburan-hiburan, tapi jangan hiburan maksiat. Kenapa? Akan membuat hati kita keras. Dosa dan maksiat itu akan membuat hati kita ini keras dan susah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla sekali lagi mengingatkan mereka di sini, kulu washrabu min rizqillah, silakan kalian makan dan minum. Allah sudah membukakan kepada kamu pintu rezeki, maka jangan sekali-kali kamu menggunakan rezeki itu untuk apa? Maksiat. Allah memberikan kepada kamu kesehatan, jangan gunakan kesehatan untuk dosa. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kamu mata yang terang, jangan kamu gunakan untuk nonton maksiat. Allah memberikan kepada kamu telinga yang terang, jangan kamu pakai untuk mendengarkan maksiat. Dan itu termasuk tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya barakallahu fikum, kita ini kadang-kadang tidak sadar, mungkin saja orang berbuat dosa di masa muda, kemudian di masa tuanya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang taubat. Tetapi kalau darahmu sudah bercampur dengan dosa dan dengan apa namanya, kalau darahmu sudah tercampur dengan narkoba, dengan heroin, sudah terkontaminasi darahmu, apakah Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan kesehatan kamu? Enggak. Belum tentu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah naudzubillah terserang AIDS, terserang sifilis. Taubat ya Allah, taubat, Allah mengampuni dosa kamu, tapi apa Allah mengembalikan kesehatan? Tidak ada jaminan. Ada beberapa orang seperti itu, sudah di masa umur 40, umur 50 tahun, 60 tahun sudah mulai rajin di masjid, tapi apa? Bocor halus. Sudah mulai apa? Bocor halus. Diajak bicara nyambung kemana ini orang? Ketemu keluarganya, kenapa kok seperti ini saudaranya? Iya Ustaz, dulu sewaktu dia merantau di Holland, sewaktu dia merantau di mana negara-negara yang bebas seperti itulah, dia sering ke bar, dia sering ke karaoke, dia sering narkoba, heroin. Sekarang pulang ke Indonesia dia insaf Ustaz, dia baru tobat, tapi sudah seperti itu. Nah, masuk masjid setelah apa? Bocor halus, lama-kelamaan bocor gang, bocor mantra. Ada, bukan saya ada cerita seperti itu. Jadi sekarang apa berarti? Pulang ke Indonesia baru insaf, pulang ke Indonesia baru tobat, masuk ke masjid rajin sholat, tapi penyakit yang dia bawa dari penyakit dosa-dosa itu semua, narkoba, heroin, sabu-sabu, apa namanya, free sex, alkoholnya, naudzubillah, itu sudah terkontaminasi semua, darah sudah terbawa semua.
Apa yang bisa dia taubat, istighfar, sholat, tapi sering hilang ingatan. Maka sadar atau berubah kalau fikum terlambat. Sadarlah kita sebelum terlambat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Taubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi Allah tidak menjamin bakal mengembalikan kesehatan kita. Bakal mengembalikan kesehatan kita seperti semula. Waliyadzubillah. Na'am, ada dulu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Barakallahu fikum ya ikhwan. Saya ingin selingi sementara dengan tentang masalah ayat-ayat membahas tentang masalah korban. Karena kita dalam beberapa hari lagi ini, tanggal berapa hari kayaknya tepatnya ini 10 Hijriah, berapa hari lagi ya kawan? Baik. Jadi barakallahu fikum ya kawan, kita dalam beberapa hari lagi, tanggal berapa hari ini? Yang mulai hijau, mulai masuk kayaknya, masih lupa ada kita lupa. Masih lupa ada kan? Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau Dzulhajjah, yang artinya adalah bulan-bulan haji. Di antara sunnah yang harus kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-a'malu salihah ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah amalan saleh di selain hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi 10 hari terakhir atau malam terakhir, 10 malam. Wa layalin 'ashr. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni asyrul Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, "Wa kana ba'du salaf yasumun awal Dzulhijjah," dan ada sebagian ulama salaf, sebagian para salaf, mereka melakukan puasa di awal bulan Dzulhijjah sampai berakhir dengan puasa 9, yaitu hari Arafah. Kalau dalil khusus perintah puasa tidak ada, tapi kalau dalil umum bahwa amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, jelas ada. Jadi tidak bisa disalahkan kalau ada yang puasa. Dan ini adalah sebagai pengganti kita kaum muslimin yang belum sempat menunaikan ibadah haji. Saudara-saudara kita kaum muslimin di sana sedang menunaikan ibadah haji, maka kita di sini diperintah untuk beribadah, dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedekah, salat duha, perbanyak tilawatul Quran, kemudian barakallahu fikum puasa sampai berakhir dengan puasa Arafah. Berakhir dengan puasa Arafah. Maka manfaatkan hari-hari ini, hari-hari tanggal 1 Dzulhijjah, dengan kebaikan, dengan puasa, dengan infak, dengan sedekah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, yang ingin saya titik beratkan juga adalah masalah korban. Masalah korban, banyak di antara sebagian di antara kita yang condong meremehkan. Kalau sudah masuk bulan mau masuk Idul Adha, itu aktifnya di internet apa? Carinya apa? Hukum korban. Begitu dia dapat hukum korban, ada sebagian ustaz mengatakan sunnah muakkadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata ada yang mengatakan sunnah. Berarti gak usah dulu lah.
salah. Dan itu sekali lagi salah. Jadi perhatikan ya kawan, di antara pintu paling lebar syaitan menggoda manusia, kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis adalah taswif, nanti. At-taswif, nanti. Sudah mau berkorban, kata setan, nanti tahun depan juga masih hidup kok. Akhirnya gak jadi lagi untuk beli handphone begini. Ini juga di antara pintu yang paling besar setan menyesatkan manusia dengan kalimat taswif, nanti. Begitu mau berbuat dosa, sempat gemetar hatinya ini orang, ya Allah, takut dosa, takut ada Allah. Setan basuh, nanti taubat maksudnya. Akhirnya nekat berbuat dosa. Kenapa? Kata setan nanti taubat, taswif, nanti. Ketika mau beramal kebaikan selalu kata setan nanti. Ketika mau berbuat maksiat selalu kata setan nanti. Kerjakan aja dulu, nanti setelah itu taubat. Taubat dosanya ringan aja, taubat dosanya kecil aja, nanti juga hilang dengan istighfar. Kamu kan kemarin ta'lim sama ustaz ya? Iya. Apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan keburukan. Nah, kamu tinggal sholat aja udah hilang dosa. Setan ini. Nah, inilah senjata syaitan untuk menggerogoti kita, sehingga kadang-kadang kita ini selalu setiap tahun korban apa mas? Korban perasaan. Perasaan ini orang dari sebelum nikah sampai punya cucu korban perasaan dulu ngomongnya. Anda bukan korban perasaan, korban iman. Dari mana korban perasaan itu? Enggak ada, itu bukan syaitan. Dan itu kita meremehkan syariat kita sendiri sebenarnya. Tanpa kita sadari kita meremehkan syariat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan pada tiap-tiap umat kami jadikan kepada mereka waktu-waktu manasik ibadah. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka selalu menyebut Allah dalam karunia yang kami berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak mereka. Sampai akhir ayat, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan hewan kurban kami jadikan kepada kalian sebagai simbol atau syiar pengagungan kepada Allah. Coba lihat, korban itu syiar Allah. Maka kalau kita meremehkannya sama dengan meremehkan syiar Allah. Korban apa? Korban perasaan. Remeh banget sampai ketawa lagi. Syiar diketawai. La haram. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Anda mengagungkan syiar Allah tidak? Saya belum mampu. Sampai kapan kamu belum mampu? Sampai kapan kamu mampu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Kata Allah Azza wa Jalla, saya ini tergantung prasangka hamba. Kalau kamu selalu merasa tidak mampu, belum mampu, tidak mampu, belum mampu, ya itu aja. Tahun ini belum mampu, tahun depan tidak mampu, tahun depannya mampus. Kita malu kepada Allah. Masa korban kita tidak mampu beli mobil, iya, motor iya, handphone mahal iya. Handphone kalian maksudnya, kalau handphone saya sih murah. Sampai di kredit, handphone sampai di kredit. Dunia kita kredit, dunia kita terjang. Giliran akhirat nanti kata setan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua apa yang kalian miliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita belum mampu? Gak bakal mampu kalau kita selalu merasa belum mampu.
Bukan masalah belum mampu, intinya niat atau tidak. Pertanyaannya sama. Ada nggak? Antum lihat nggak pejabat hartanya miliaran, triliunan, nggak haji, muslim lagi? Ada nggak? Hah? Ada kan? Pejabat hartanya miliaran, muslim lagi, rajin sholat, nggak haji. Padahal kalau seandainya dia haji bakal difasilitasi oleh pemerintah. Kenapa? Dia menteri, dia gubernur, semestinya kan kesempatan untuk haji. Harta triliunan, miliaran, waktu laporan kekayaan, nggak haji. Ada tukang beca haji, ada nggak? Hah? Ada ibu-ibu penjual sarapan pagi, nasi sarapan pagi, haji. Berarti permasalahannya apa? Niat atau mampu tidak mampu? Hah? Permasalahannya adalah niat. Permasalahannya adalah niat. Ada seorang presiden korban sapi jumbo. Apa sih kalau sapi itu? Yang jumbo lah ya, paling besar. Sampai apalah pokoknya. Dipamerkan di pabrik ini korban presiden sapi. Nggak usah pamer. Tetap aja sapi segitu dari kategori Anda sebagai presiden masih pelit. Oh, presiden gajinya triliunan, hartanya kok cuma 1 ekor sapi. Coba kalau setiap kota media, kabupaten, kecamatan dikasih 1 ekor sapi, itu baru tolong. Tapi kalau kelasnya kita korban 1 ekor sapi seperti itu, jempol kerja top. Kenapa? Ya memang kelasnya kita ngos-ngosan Senin Kemis. Jadi masalahnya niat atau tidak, itu aja. Ada tahun lalu katanya seorang nenek-nenek pemulung korban sapi besar. Anda pernah lihat berita itu? Ada pemulung korban sapi 1 ekor. Kaget itu panitia masjid. Nggak salah ini nih, enggak. Memang saya sudah lihat. Subhanallah. Siapa yang menduga itu? Jadi sekali lagi masalahnya bukan masalah mampu gak mampunya, masalahnya niat atau tidak. Kalau kita benar-benar niat nabung 5 hari per hari aja bisa korban. 5.000 per hari bisa korban. 5.000 per hari berapa kenanya 1 bulan? 150 kali 12 berapa? 1.800.000 kan? Dapatnya? Dapat. Ada yang jual nawarin ke saya, ini Ustadz tolong barangkali Ustadz ini semua ini 1 juta, mulai dari 1.800.000. Ada. Itu kalau mampu 5 hari. Belum lagi kalau orang merokok. Maaf ya kalau di sini ada yang merokok, tersinggung nggak apa-apa. Jadi kalau orang merokok, coba rokok itu per hari berapa kamu beli? Coba kalau kamu niatkan, ya Allah, daripada saya disinggung sama Ustadz terus setiap taklim, ya Allah, taubat saya merokok, ya Allah, tolong aku mulai malam ini, mulai hari ini, uang rokok yang setiap hari saya akan masukkan di kotak, saya tabung untuk hewan kurban, ya Allah. Betul, insya Allah. Kalau benar-benar dia uang rokok, saya nggak tahu harga rokok berbungkus berapa. Alhamdulillah seumur hidup belum pernah beli rokok. Taruhlah misalnya 10.000, kita rata-rata aja. Hah? Oh, hafal harganya. 23 itu coba ditabung per hari berapa coba? Subhanallah. Lah ini merokok giliran korban nggak mampu, belum mampu, maluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalahnya mampu atau belum mampu, ini masalahnya adalah niat atau tidak Anda. Kalau Anda niat, Anda dari awal pun bisa ngerti sudah 6 bulan lagi, ngerti sudah ngerti 1 tahun lagi Idul Adha. Begitu ada kambing tetangga baru lahir, Pak, Bu, saya beli boleh nggak 100.000 ini? Beli kambing, anak kambing 100.000, dipelihara, dikasih susu, dikasih ini. Begitu juga disembelih, alhamdulillah bisa korban.
Kenapa? Bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi niat atau tidak niat. Jangan selalu mengatakan saya belum mampu, saya nggak mampu, saya belum mampu. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah kamu mengeluarkan sesuatu di jalan Allah kecuali Allah akan gantikan. Yakin itu. Al-Imam Abu Hatim dirungkar oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini tadi. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, wa kana Abu Hatim yastalimu liruhi. Dan Al-Imam Abu Hatim sengaja berhutang untuk korban, beli hewan kurban. Berhutang untuk beli hewan kurban. Faqila lahu fi dzalik. Lalu ada yang menegurnya, kenapa kamu hutang? Beliau menjawab, inni a'lamu dzalik, saya tahu masalah hutang urusan itu. Walakinni sami'tu Allah yaqul, namun aku mendengarkan Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, lakum fiha khair, bahwa korban itu akan membawa kebaikan kepada kehidupan kalian di dunia dan di akhirat. Di dunia akan membawa kebaikan pada hartamu, akan membawa kebaikan pada hidupmu, pada keluargamu, pada segala urusan kamu. Lakum fiha khair, akan membawa kebaikan pada usahamu. Kata Imam Abu Hatim, saya enggak mungkin kalian mendapatkan kebaikan saya enggak. Nah, setiap tahun jadi hanya jadi panitia, melulu enggak pernah korban. Panitia tukang jagal, tukang nyembelih, lumayan lah jadi panitia dapat daging walaupun enggak korban. Terus mau korbannya kapan? Nanti, ya itulah setan. Kalaupun nanti itu kan paling nggak setahun, mungkin tahun ini karena belum ada rezeki, tahun depan saya sudah harus nabung dari sekarang. Itu baru benar-benar niat. Sekarang kalau kita bilang tidak mampu, belum mampu, tidak mampu, belum mampu, ini kuota internet kita per bulan berapa ya? Kuota internet kita per bulan berapa palingnya? Ya kalau saya sih di sana pakai wifi-nya masjid. Jadi saya nggak tahu bayarnya berapa, saya paling-palingnya biasanya 35.000 per bulan sudah cukup. 35.000. Tapi kalau nggak ada wifi berapa itu coba? 100 minimal per bulan kuota kita. Itu 100 itu HP suaminya, HP istrinya, lebih banyak HP anak. 3 anak, 3 HP. Nggak dibeliin kuota, ngamuk. Bapaknya nggak ada duit, kuota bapaknya dihabisin untuk mainan dia. Habis kuota bapaknya, HP ibunya disita. Ibunya tidur, ambil, culik HP-nya, main bangun-bangun, ngamuk-ngamuk. Kenapa ini? Sampai ke konter pulsa, kenapa? Penyesalan. Ternyata dihabisi sama anaknya. Berapa kuota kita per bulan itu? Nggak boleh pokoknya. Stres kalau sudah nggak ada kuota. Aku nggak ada kuota, ini nggak bisa ulit mereka sekarang. Lah, kuota bisa kita tiap bulan kita jadi. Kalau dulu kan enak, HP jadul kan enak, paling cuma ngisi pulsa 5.000 aja udah bisa telepon. Tiap hari ada bonus bisa telepon. Sekarang apa? Kebutuhan pokok sudah. Yang namanya kuota itu sudah lebih butuh daripada makan dan minum bagi orang zaman sekarang. Anak-anak sekarang nggak dikasih uang jajan, nggak dibelikan penting kuota. Apa? Game, ML, YouTube, macam-macam. Apa kita nggak malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kuota kita bisa beli, tidak boleh handphone kita kosong dari kuota. Giliran kuota menuju surga kita berat. Selalu belum mampu. Lihat kalimat Abu Hatim sampai berutang untuk korban. Kenapa? Allah mengatakan lakum fiha khair, korban itu akan membawa kebaikan dan keberkahan pada hidup kalian di dunia dan di akhirat. Maka coba bangkitkan semangat kita dan yakinlah, biasanya ya,
Kalau kita dalam hal-hal seperti itu haknya Allah kita perhitungan banget. Itu biasanya Allah Azza wa Jalla akan mengambil lebih banyak secara terpaksa. Yang tadinya mau korban eman-eman, akhirnya setelah itu tiba-tiba sakit harus keluar lebih dari itu. Makanya perhatikan Allah mengatakan lakum fiha khair. Korban itu akan membawa pada kehidupan kebaikan dalam kehidupan kalian. Bismillah. 1.800.000 sampai per kambing. Itu kalau kamu tunda gak jadi. Kenapa? Setan itu kan ada satu senjata apa tadi? Taswif nanti. Duit 1,5 juta. Kambing, handphone. Kambing, handphone. Kambing, handphone. Datang anaknya nangis, Pak beli handphone. Oh ya udah beli gak jadi korban. Menang setan. Tapi kalau kamu bismillah 1,5 juta langsung datang ke ikhwan yang amanah, yang baik, yang titip 1.700.000, titip 1.800.000 kambing. Entah nanti kalau udah mau, entar takutnya jadi HP Pak, ambil aja. Kalau tinggal di rumah bisa jadi handphone ini, udah ambil. Nanti tinggal saya ambil kambingnya aja, kamu pelihara aja. Kalau nggak gitu ngelawan setan itu berat. Walaupun nggak kelihatan tapi berat. Kenapa? Di hati kita sarangnya setan. Maka itu barakallahu fikum ya Allah. Kendaraan kita menuju surga. Kata Rasulullah SAW, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi adlafiha wa qulubiha wa ashariha wa inna ad-dama la yaqau inda Allahi mawaqi'aha qabla an taqa'a al-ard. Dan korbanmu itu akan datang kelak di hari kiamat menjemput kamu untuk mengantarkan kamu ke surga dengan sepatunya komplit, dengan bulunya, dengan tanduknya. Dan sesungguhnya darah yang kamu potong dari hewan korbanmu itu sebelum mengalir di tanah terlebih dahulu sudah tercatat di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka jangan eman-eman. Ini kendaraan kita ke surga. Jangan kalau sudah urusan akhirat kayak berat banget tarik bulunya. Malu kita masalahnya. Kadang-kadang variasi ini variasi itu ringan, tapi kalau korban berat mulai nabung. Kalau memang nggak bisa mulai nabung. Sekali lagi jangan selalu mengatakan saya nggak mampu, saya belum mampu, saya korban apa korban perasaan. Jangan. Ini syiar Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita main, nggak boleh kita jadikan permainan. Nggak boleh korban perasaan. Berhubung karena kamu korban perasaan, maka kamu jangan makan daging, makan asap aja. Jangan ya, kita harus seperti itu. Barakallahu fikum. Kita berusaha untuk selalu menerapkan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Secara khusus juga di sini adalah kita berkorban. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Allah ada yang bertanya. Apabila suami berinfak setiap pagi, apakah pahalanya hanya untuk dirinya sendiri, sang suami, atau istri dan anaknya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Mendapatkan pahala kalau istrinya mendukung suaminya. Tapi kalau istrinya ngamuk-ngamuk melulu, enak aja sedekah saya nggak dikasih, nggak dapat pahala. Tapi kalau istrinya masya Allah saya support kamu, sedekah masya Allah luar biasa. Yang penting jangan lupa haknya saya, jangan khawatir. Bagus ini. Tiap pagi sedekah masya Allah. Ada seorang ulama salaf setiap pagi sedekah. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu setiap pagi sedekah? Kata dia, karena saya pernah mendengarkan hadis Rasulullah SAW bahwa setiap hari ada dua malaikat yang turun. Yang satu mau berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Yang satu doanya, ya Allah berikanlah orang yang berinfak pengganti yang lebih baik dari harta yang dia infakkan. Yang satu lagi doanya, Allahumma a'ti mumsikan talaf.
Yang satu lagi doanya, ya Allah berikanlah kerusakan dan kehancuran pada hartanya orang yang bakhil dengan hartanya. Maka saya sengaja tiap pagi berinfak supaya saya didoakan oleh malaikat sebagai supaya Allah menggantikan yang dibayar. Jangan nunggu Jumat berkah katanya. Dan terus kalau hari yang lain harga berkah. Kadang-kadang istilah-istilah kita itu aneh-aneh. Jumat berkah. Terus kalau Sabtu Ahad ya berkah. Ini yang namanya sebenarnya kadang-kadang kita itu terbawa-bawa aja, tergiur kadang. Jumat berkah, siapa juga yang mengatakan hari Senin gak berkah? Gak usah sedekah gak apa-apa. Sedekah tiap hari berinfak, Masya Allah. Jadi kalau suaminya, istrinya, anaknya pada dapat pahala kalau mereka juga ikhlas. Dia mengikhlaskan suaminya untuk berbuat seperti itu. Apabila suami berinfak atas nama dirinya dan orang tuanya, kedua orang tuanya sudah meninggal, apakah istri atau anak sang suami juga mendapatkan pahala dari sama semuanya? Jawabannya sama. Dan bagus kalau seorang suami berinfak dengan niat seperti itu. Dia niatkan untuk istrinya, untuk orang tuanya, semuanya, satu keluarga besarnya. Demikian pula dengan korban, ya kawan. Dalam korban ada dibahas oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin juga Imam Nawawi rahimahullah, bahwa terkadang kita ini beli kambing satu ekor untuk ayah yang sudah meninggal. Itu kan salah. Boleh, tapi ada keliru caranya. Kelirunya bagaimana? Satu ekor kambing itu semestinya bisa didapatkan pahalanya oleh satu keluarga. Kenapa kamu khususkan satu orang? Gitu. Satu ekor kambing itu kamu bisa untuk niatkan diri kamu sendiri, anakmu, istrimu, dan orang tuamu yang sudah meninggal. Itu boleh. Lah kenapa kamu satu ekor kambing hanya untuk bapakmu yang sudah meninggal? Kamu sudah gak butuh pahala. Jadi ketika kita berbuat baik, berpikirlah bahwa bagaimana kebaikan ini supaya bisa lebih luas. Maka beli satu ekor kambing. Saya niatkan ini untuk saya, istri saya, anak saya, orang tua saya yang sudah meninggal, semua saya niatkan. Itu lebih tepat. Di sini ada pertanyaan, mohon dijelaskan pahala berkorban atas suami, pahalanya berlaku untuk siapa saja. Sudah tadi. Jadi pahala korban itu adalah tergantung niat yang berkorban. Jadi makanya perluas niatnya. Rasulullah SAW ketika berkorban apa? Allahumma taqabbal ketika memotong hewan korban. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa man lam yudhhi min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korbannya Muhammad dan keluarga Muhammad dan siapa saja umatnya Muhammad yang tidak berkorban hari ini. Anak kita sudah nikah, menantu kita udah punya menantu, kita lihat dia miskin, dia belum mampu korban, kita bismillah, semua niatkan keluarga besar. Rasulullah SAW mengatakan, asyatul wahidatu takfir rajul ahla baiti. Satu ekor kambing itu mencukupi satu orang kepala keluarga dan keluarga besarnya. Kadang-kadang orang punya anak 5, nyicil, bakhil banget dengan pahala. Tahun pertama beli satu ekor kambing untuk anak pertama. Tahun kedua beli lagi satu ekor kambing untuk anak kedua. Tahun ketiga usahanya sudah ngedrop, sudah bangkrut, nggak beli korban. Akhirnya berantem anak-anaknya. Kamu kasihan korban, saya sudah dolimi orang tua ini, membuat pertengkaran anak. Padahal kalau dia beli satu ekor kambing, dia niatkan untuk semua anaknya yang 5 tadi itu dan istrinya dan orang cukup, gak bakal terjadi pertengkaran di antara anak. Maka hati-hati hal seperti ini. Bisa ekor untuk keluarga kamu dan keluarganya. Apa kedua orang tuanya atau saudaranya yang tidak jadi, tanggung jawabnya akan dapat pahala. Orang tua dapat korban. Dia niatkan supaya dimasukkan semuanya. Boleh nggak nitip doa pada orang yang berhaji? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu boleh nitip doa, nitip didoakan, bukan nitip doa.
nitip didoakan. Nah ini kesalahan kita ini. Kalau di zaman Umar bin Khattab, di zaman para salaf dulu, orang yang haji dimintain doa, tolong doakan saya. Sekarang enggak, kebalik, orang jamaah haji yang minta didoain. Kalau dihitung-hitung, yang lebih makbul doanya kita atau doanya mereka? Ya? Doanya mereka. Pertama, mereka safar. Safar itu kan salah satu orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang kedua, safarnya mereka di tanah suci. Mereka berdoa di sana di padang Arafah, waktu yang sangat mustajab. Mereka berdoa barakallahu fikum di Multazam. Mereka berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mereka lebih utama mendoakan kita daripada kita mendoakan mereka. Selama pergi haji, tiap malam nyawa orang didoain di rumahnya. Doanya cuma satu, pokoknya pulang selamat, itu aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu Uwais Al-Qarani, ada yang mau haji, la tansa bidu'aik, jangan lupa doakan kami. Jadi itu contohnya, itu boleh. Dan itu termasuk tawassul dalam doa. Tawassul kepada orang lain untuk berdoa, tolong doakan mudah-mudahan kami juga bisa berangkat. Jangan lupa. Apakah benar kalau bulan Ramadan tidak ada siksa kubur, tidak ada bulan Ramadan tidak ada siksa kubur. Bulan Ramadan barakallahu fikum bukan berarti tidak ada siksa kubur. Bulan Ramadan ada beberapa yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka jahanam. Muttaqa billahi muttaqa. Allah Azza wa Jalla mendekatkan banyak orang dari api neraka jahanam di bulan Ramadan. Nah, karena mereka punya tauhid. Bolehkah jika kita bersurban di atas berkorban di atas namakan untuk orang yang sudah meninggal? Tadi sudah kita bahas belum? Boleh, tapi yang lebih afdal apa? Jangan salah paham ya, berarti tidak boleh bahasa saya. Boleh, cuman di sini ada kesalahan teknik. Apa itu? Yang semestinya pahala yang lebih luas kemudian dipersempit. Ini kan contoh ya, misalnya begini. Ada orang berdoa, dia memimpin doa, tapi dia doain diri sendiri terus. Yang lain jamaah amin, amin. Enak aja, saya nggak mau amin. Kenapa? Dia doa, Allahumma rzuqni warhamni, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kamu dengarin dulu doanya, kamu jangan amin. Ini orang kurang ajar. Dia mimpin doa, tapi doa untuk diri sendiri, kita suruh aminin untuk dia, nggak mau. Yang lain amin, kamu jangan. Kenapa kamu bilang kamu gak adil? Kamu mimpin doa untuk orang, kamu itu mimpin jamaah. Doanya untuk semuanya dong. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna. Iya kan? Pakai na supaya semuanya kami. Dan ini kamu doa mimpin satu masjid, Allahumma ighfirli warhamni warzuqni, Allahumma barikli. Oh, yang lain mah amin-amin aja karena nggak paham artinya. Saya belajar bahasa Arab kebetulan walaupun dikit, jadi saya paham. Makanya saya bilang enggak. Yang lain amin saya enggak. Kenapa? Kamu nggak jujur doain, mimpin doa untuk sendiri aja. Ada lagi kadang-kadang doanya nggak dengar tapi aminnya banter. Padahal nggak tahu doanya apa gitu. Jadi itulah contohnya yang semestinya pahala. Amalan yang semestinya pahalanya bisa melimpah, bisa banyak orang didapatkan, tapi difokuskan jadi satu, itu yang repot barakallahu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah, diniatkan. Bukan orang tua ini bukan dikhususkan, tapi apa orang tua yang sudah meninggal bukan dikhususkan, tapi dilibatkan dalam korban. Niat dilibatkan dalam korban. Makanya disunahkan ketika menyembelih apa? Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Ya Allah, terimalah ini korbannya fulan dan keluarganya.
Keluarganya itu siapa? Kalau disebutkan satu persatu kasihan kambingnya tersisa. 15 orang keluarganya, kambingnya udah capek bareng. Lalu gimana? Ya udah keluarganya, wa ali fulan dan keluarga fulan. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah, Allahumma taqabbal min Ahmad wa ahlihi. Ya Allah, terimalah korbannya Ahmad dan keluarganya. Keluarganya Ahmad ini siapa? Yang diniatkan oleh dia. Niatnya apa? Niatnya mau tua saya, anak saya, istri saya, semua itu masuk di situ semuanya. Nah, itu barakallahu fikum ya ikhwan. Jadi hal-hal yang luas jangan dipersempit. Itu ibadahnya. Hal-hal yang luas jangan dipersempit. Karena itulah fungsinya ilmu dan itulah indahnya ilmu. Ternyata hal yang seperti ini yang semestinya perlu pahalanya mencakup orang banyak kok kita persempit. Itu maksudnya barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.